Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Yang sangat kita hormati para pengurus Surya yang hadir dari Bumi yang Yasin, Ramadan, Gus Tato, kita Sudi dari Indonesia hadir, Pak Gus Salam, Pak Sabtuhan, Pak Menteri Agama, tapi katanya mau diri reshuffle ini. Enggak, kemarin sakit dan ngomong saya nanti mau ganti ke Guru Lawan ya. Jadi kemarin buka acara MK di Cabang Surabaya, Gus Sadur, saya pokoknya Menteri Agama April. Menurut Pak Said, Pak Bambang, kita yang terhormat dengan timnya. Selamat datang Pak Bambang, dan kita doakan dulu ya yang ditunggu-tunggu datang ya. Al-Mukarram yang Warisandar Kiai Sabutawakil Allah Kiai Syafruddin Syarif yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah, malam hari ini saya ditonton MC untuk memberikan refleksi. Saya sendiri refleksi itu apa tidak tahu. Refleksi itu RT mana juga tak tahu. Saya kira yang lebih pas kita buat refleksi, tapi mudah-mudahan adalah muhasabah. Itulah yang ada di kitab Risalah Muawanah. Bapak Ibu, memang tidak salah kalau NU tidak seperti manusia. Itu menurut Nabi di Risalah Muawanah itu 24 jam, itu tak bisa nunggu setahun. Waktu itu dibagi 4. Ada Rasulun adalah sa'ah yunaji fiha robbahu. Yang kedua ada sa'ah yuhasibu fiha nafsahu. Ada waktu yang kita gunakan muhasabah, dan bukan kepada orang lain tapi kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang digunakan untuk mengunjungi orang-orang yang mengingatkan kita. Itu yang kita lihat di Risalah Muawanah. Dan yang terakhir, waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Hal itulah saya yakin yang mestinya secara bangsa terus NU sudah memberikan catatan-catatan pada bangsa dan negara, dan khususnya dengan sikap kemandirian yang paling memprihatinkan para kiai dan ibu. Catatan Oxfam itu baru keluar 2 hari yang lalu. Jadi ini ada 2 survei yang menarik. Yang pertama, survei dari LSI Bapak Ibu yang cukup menarik, bahwa NU 49,7. Tapi yang juga sangat memprihatinkan, Akhina ini termasuk Al-Karim tuh. Ini Karim saya tidak tahu. Muhammadiyah itu hanya 4,3. Jadi apa ini ada hubungannya dengan Harlah di Jogja yang sudah dilarang di kampung Muhammadiyah itu? Tapi yang jelas itu bertemu dengan survei itu Muhammadiyah hanya 4,3. Jadi terjun payung. Kemudian ormas-ormas yang lain macam Makhluk Anwar, macam Persis, macam LDI mungkin itu hanya 1,3. Kemudian yang menarik menurut saya, catatan saya justru 0,7 itu HTI. Cuma di situ tidak ikut HTI tapi 212. Alumni 212. Dan ini memang tidak pernah mau berubah Bapak Ibu. Sejak dulu ya 212.
Itu naik sedikit 2, 3, 4 provinsi satu Jadi mereka ini memang nggak pernah berubah. Sama ketika mereka ngelak-ngelak itu kami lihat lanjut memang kudu biratin. Itu adalah kudu biratin. Dan karena mereka tidak pernah belajar bahwa kulu itu kan kadang-kadang bahagia itulah kul irodatul juz. Dan kadang-kadang ada yang irodatul juz itulah juz irodatul kul. Nah itu kan 0,7. Dan FWI itu juga 0,5. Tapi yang menarik 35% itu tidak menyatakan afiliasi pada siapa. Ini merupakan visi daripada 7 tahun yang lalu yang waktu itu tidak hanya LSI, saudara sekalian. Saya cek di LSI, di Indonesia, di Indobarometer, di Poltrek. Ya itu yang 7 tahun yang lalu karena yang disurvei hanya NU dan Muhammadiyah itu NU 59,9, Muhammadiyah 14,9. Tapi yang disurvei kan hanya NU dan Muhammadiyah. Dari data ini sebenarnya kita dengan refleksi dan muhasabah ini bersyukur kita ini masih dilindungi, masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak usah kaget, banyak orang di antara orang NU ini banyak yang inferior, katanya yang ceramah di TV itu bukan orang NU semua. Tapi ternyata lihat hasil survei ini justru lewat grassroots tampilan Muhammadiyah, ya itu semuanya berarti berhasil menurut saya. Sebenarnya khusus ini itu kalau ditodong di itu dengan ganteng ini salaman dengan kiai. Bambang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari survei ini sekali lagi ini survei bagian daripada revisi 7 tahun yang lalu yang itu hanya NU dan Muhammadiyah, itu NU 59,9, Muhammadiyah 14,9. Saya punya teman di LIPI 7 tahun yang lalu ketika disurvei Muhammadiyah akhirnya kok jatuh terjun payung betul. Itu akhirnya minta disurvei bahwa NU itu dilok-lok nih manakib merokok, terawih terlikur rokok, angkat tangan merokok, kunut merokok, kok coro badalan itu diserang terus kok nggak gul-gul gitu. Dan pertahanannya kemudian kata teman saya anak mama dia ini didik dia tapi mereka fair ya maksud saya jadi fair. Disurvei lagi aja, gimana kekuatan NU? Disurvei lagi ternyata kekuatan NU ditarik. Di tradisi, di al-urfu, makanya al-urfu itu kan yang lama dipertahankan, jangan yang lama dibuat. Ya, jadi kita kan tetap al-muqabbalah, al-qadim, as-salih wal-abdubil, setelah yang lama yang masih baik dipertahankan, kalau ambil yang baru yang lebih, asalkan tidak tafsirnya tafsir jalan lainnya. Kadang-kadang orang itu kan ditafsiri macam-macam itu al-muqabbalah, al-qadim, as-salih wal-abdul, kita pertahankan isi lama yang baik. Dan ini akhirnya tetap di jalannya, tapi jalan itu sudah betul ya, sama tafsir kita dalam ahlu sunnah wal sama aswaja kan sering dipelajarkan aswaja. Walaupun menurut saya itu ada yang nggak pas. Aswaja itu kan menurut hadisnya ajarannya as-sunnah wal jamaah. Orang yang ikuti as-sunnah wal jamaah disebut ahlu sunnah wal. Mak kita kan belum salah kaprah anggap ahlu sunnah wal jamaah. Yo wonge yo nggak jarani itu namanya salah kaprah. Sama dengan salah kaprahnya sampai sekarang ibu-ibu terutama
ya ustadzah Bu, saya masih sering mendengar para ustadzah, para bunyai pidato kan bahwa wong kawin memang untuk mewujudkan sakinah, mawaddah dan betul. Rahmah rezeki, wawunya wawu syarat. Rezeki turun syaratnya adalah mawaddah. Mawaddah itu seia sedapat, sepiring. Kedua, setikar bersama, sehidup. Jadi yang bohong. Yakin bohong. Sayang istri pada suaminya, apa belum dikubur bareng-bareng. Apalagi suami laki-laki bujuni mati kan tambah alhamdulillah. Kira-kira ada di sini ya. Nah, tapi yang paling salah bukan di situ. Menurut saya ketika wawu syarat itu bahwa mawaddah itu harus dia sakinah, mengapa harus sakinah dia akan bahagia? 1000 kamus bahasa Arab enggak ada yang mengatakan sakinah. Sakinah itu kan tenang, sakran hilang. Sakran nabi bertobat. Itu salah kaprah. Sama dengan salah kaprahnya kita harus sunnah wal jamaah itu ya orangnya ya. Jadi kalau disebut ahlu sunnah wal jamaah itu adalah wongi, ajarannya disebut as-sunnah wal atau disebut sunni. Dan sunni. Bapak Ibu dan saudara sekalian, terkait dengan itu pula, ya, maka tradisi itu harus dipertahankan. Makanya saya ketemu dengan Profesor Din Samsudin, sama-sama diundang di Bupati Klaten. Menurut saya, Pak Din ngomongnya Mas Ali sekarang Muhammadiyah tidak melarang taklim. Bahkan pidatonya Pak Amin Rais di Lamongan bilang Muhammadiyah, pidato orang Muhammadiyah harus tahlilan dan berarti kan sebenarnya kita mereka yang salah. Dulu berkati belum, tahlilannya belum, sekarang berkati ya belum, tahlilannya ya. Cuma mereka tahlilnya tetap tidak pakai tawasul. Yang itu tahlil ya la ilaha. Ya bisa Pak Amin Rais berkati tahlil bahagilu. Masih bisa kita pahami dengan yang kritik Pak Said Akhir itu ya. Fakal itu yang kritisi kafir itu kafaro yukafiru. Kafaro yukafiru. Bosok kan begitu berkamret. Kafaro yukafiru kufron. Saat ini saya tanya tuh Pak Desa kan kafaro itu penunjukannya itu bukan. Memang dia bukan kiai. Kalau kiai kan kafaro yukafiru takfir. Fa'ala yufa'ilu. Itu orang yang pernah mondok mesti tidak salah gitu. Pernah uji ke pondok dia. Itu mondok. Ini mondok janda. Kalau bagi yang pernah mondok kan uji kan biasa fa'ala yang perlu fa'alan fa'amalan bahwa badaka sarayasi itu mondok mana? Karena ya kuno. Ya, jadi terus saya diundang Gus Hadi waktu itu di 14 Januari ya di Tulungagung. Saya kaget dengan ketua Muhammadiyah, Gus Wahab. Jadi ketua Muhammadiyah itu ya pakai kardus ketuanya, pakai baju putih, bukan pakai baju kan. Saya orang Tulungagung. Jadi perkenalkan saya ketua Muhammadiyah Tulungagung. Loh, sama tadi udah panggilan dulu sekarang Muhammadiyah oleh panggilan. Inilah bagian pada betapa apa yang menjadi amaliyah kebetulan masih secara jamiah. Jadi kalau kita pikir itu berdiri tahun 26 itu kan jamiah secara amaliyah saya yakin malah dari Wali Songo 1450. Malah kalau kita hitung mulai lebih awal lagi dari Syekh Subakir itu 1100. Syekh Subakir itu Wali Songo generasi pertama insyaallah. Itu Syekh Ahmad Abu bin Muhammad Al-Bakir sing ngalami jin-jin yang masih kafir di Gunung Ida itu generasi Imam Ghazali sahabat generasi Mbah Wasir gurunya insyaallah Prabu Joyoboyo sendiri ya yang menyatakan yang hari perang Bab Haji Soko itu dari sekalian kajian antropologi kajian sosiologi tahun 85 Masehi datanglah Haji Soko itu Raja Buddha dari India membawa 30.000 orang
Buddha dan jin yang ciptaan kafir. Makanya sebenarnya kajian-kajian yang lebih akademis Hindu tidak pernah masuk ke Indonesia. Sektornya budaya masuk apa-apa. Sebab di Indonesia ini yang ada adalah sudah agamanya sudah kapitayan, agamanya percaya pada Tuhan. Jadi mbah-mbah kita ini kajian-kajian antropologi itu, Nabi Zen itu memang dia meninggal dunia di tanah Jawa. Dia punya anak Anwar Nurdakno Rosoi. Kajian-kajian antropologi. Maka ketika Adi Soko yang sekarang tanggalannya masih digunakan itu ada dipotong di Sultan Agung pada 1650-an ketika Belanda datang akhirnya minta agar kembali pada Hindu, Sultan Agung malah marah, harus tidak boleh, harus tetap Islam, harinya harus diganti Islam betul, akad Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sebab dulu kan Aditya, Rabindo, Buddha, Restati itu Kamis, agama gitu. Agama Buddha masih ingat, Restati itu Kamis. Jumat itu Sukro, Sabtu sampai Sukro. Jadi saya pernah tanya Pak Bambang itu ada kata sampai Sukro, itu Cinopati dan Garuda Putih itu lahirnya di Jumat. Makanya kacang sayanya zaman kacang Sukro. Oleh Sultan Agung udah harus ganti. Bulannya juga bulan Islam. Ya, cuma namanya dirubah. Awal Suro besar, Suro Sabar, Mulut, Batu Mulut, Mati Lawan, Mati Lagi, Rejet, Tuan Poso. Aslinya nggak sama. Ini revolusi ketika Sultan Agung dari Haji Soko yang sekarang 1953 di kalender itu pakai Masehi, Samsiah, secara Islam Komariah. Cuma tahunnya masih Haji Soko itu sebenarnya perang budaya waktu itu. Bagi yang pernah membaca Profesor Dr. Samuel Huntington untuk mencoba menganalisis perang budaya di situ. Hari Sultan Agung yang menang. Gantilah akad Senin. Itu sebenarnya Sultan Agung Kusumo, Sayyidin Panoto. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi itu kalau kita lihat dari itu 1100, maka ketika jin-jin yang kafir itu perang sama Syekh Subagir yang namanya Syekh Ahmad Tambu bin Muhammad Al-Bagir kalah kalau itu lari ke Segoro Kidul itu, dan dia mak lampir, Nyai Lorok. Jadi kalau dilihat dari itu sebenarnya tahun 1100 sudah dapat. Baru memang secara lebih akademis Sunan Ampel dan generasi yang Wali Songo ketiga ini 1450-an. Sayyid Ali Rahmatullah ini sering dihitung. Tidak, bukan beliau menurut saya catatan para puluh yang tentang kita Syekh Subagir. Dan biasanya kalau ada namanya Al-Bagir itu duriyahnya mesti nyambung Rasulullah SAW. Nah, ini. Maka dengan demikian bersyukurlah kalau NU sekarang besar, saya sering selalu muhasabah Pak Ibu dan saudara sekalian, kebesaran NU hari ini adalah bukan besar, bukan prestasi kita. Itu adalah kebesaran para ulama muassis yang dulu orangnya ikhlas semua. Yang dulu bahwa di NU itu ya betul-betul jangan sekedar jaga mal yang buat NU besar kan di situ. Kiai saya itu, saya pernah diajak alfiah kiai saya di Kediri. Ya, dulu pernah belajar 8 bulan langsung pada Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau pernah menyampaikan bahwa kata Nahdlatul Ulama itu dari alfiah. Wajrur awid sik kabian dan khafat kabuh dan jahil wa malan. Nah, jadi lafaz Nahdlatul sekali. Jadi wajrur diwajud jet, wansib diwajud nah. Karena contoh mukai jahil wamalan boleh karena rabe. Memang mukai jahil wamalin mestinya kan begitu wawunya wawu lagu jami, tapi boleh karena rabe oleh diwajib mukai jahil wamalan. Cuma inspirasinya bukan di situ. Itu maksudnya kata Nahdlatul itu jahil wamalan. Jadi orang dia itu tidak bisa jaga mal. Kalau orang tidak jaga mal itu yang membuat tidak konsisten kadang majlur, kadang malah sering itu Mako itu contohnya kan ada zaitun kalau imun terus. Kapan zaitun itu? Imun terus itu apem. Apemnya artis belum bisa tambah baik. Saya sering diceritain Kapolda terserah dari Polda itu mari ketemu lagi. Apem itu Vanessa Angel katanya 40 juta.
makanya Gus Adi dia terima hanya separuh Gus. Jadi Vanessa itu terima hanya 40 juta. Yang 40 juta yang terima Germon. Ya, saya kira itu yang pertama. Jadi kesimpulannya sudah seperti bahwa besaran ekonomi dan besaran para ulama dulu yang bina untuk orang ikhlas semua. Jangan pernah punya pretensi bahwa itu hasil kita. Itu daripada ulama. Kemudian survei yang ingin saya screen yang kedua baru 2 hari lalu, surveinya Oxfam. Oxfam ini Bapak Ibu adalah survei lembaga NGO yang biasa tentang ekonomi. Tidak berbeda dengan survei-survei 5 tahun yang lalu bahwa aset nasional dulu kan mogok 9. Memang ketepatan mogok, Pak Bambang. Ya ketepatan mereka yang berusaha lebih dulu teman-teman kayak Dijit kosong. Tapi Oxfam yang terakhir tidak 920. Jadi menurut catatan Oxfam, jadi konglomerat di Indonesia ini tidak 9 lagi 20. Ada revisi. Sama dengan Profesor Dr. Mas Duwer datang ke Indonesia di era 2012 merevisi. Ini juga bagian dari NU yang nulis-nulis NU penting ini. Dulu kan semua seluruh dunia sudah sekalian kan bicara Indonesia, bicara masih lipat itu santri priai. Bahkan itu tahun 50 penelitiannya itu di Pare. Saya dia menyamarkan Pare itu Mojokerto. Kemudian Profesor Wood datang dari Arizona State University datang sudah tidak 3 lagi 5. Satu indigenous itu ya karena beda Islam tidak sholat. Ya, sholat tapi mestinya sehari 5 kali biasa 5 hari sekali. Atau mungkin setahun hanya 2. Dia nyebut Profesor Wood itu nyebutnya adalah ini. Kemudian 2 neo tradisional itu NU. Yang ketiga ini yang menarik, saya tidak lama kurang kalau ingin bukunya ada saya punya. Itu nyebut neomodernisme itu Muhammadiyah. Karena penelitian kualitatif, saudara sekalian, kualitatif itu adalah observasi tidak survei. Itu interaktif, deep, ya. Jadi menurut Profesor Woodward di Muhammadiyah itu lebih mudah dipancing untuk berbuat kekerasan. Kenapa? Karena di Muhammadiyah sebenarnya belum keluar dari Wahabi yang sangat konservatif dan radikal. Bahasa Woodward begitu. Juga tadi Ki Anwar Iskandar di ketemu Baharkab tadi mengatakan kita ditolak harlah di Yogyakarta yang ketepatan akhirnya tadi memang dia tak asal di radikalisme sangat mungkin. Dan off the record saya masih ingat waktu Pak Badruddin ketemu di hotel dulu mau berperang seminggu kan sama Pak Luhut waktu saya masih ingat saya mau turun Pak Kiai hanya tolong kalau NKRI ini yang bisa bedanya ya itu Muhammadiyah bisa bersaing aneh juga ngomongnya begitu saya tidak nambah lagi gitu ngomongnya Pak Badruddin padahal Badruddin keluarga Muhammadiyah dia SMP-nya di Bayatul Arqam. Tapi dia mengatakan bahwa yang bisa menjaga NKRI adalah hanya NU Muhammadiyah. Tapi ini off the record. Betul off the record NKRI juga. Tapi memang beliau mengatakan begitu. Dan bagi kami yang biasa penelitian berpihak tentu seperti sama PDIP itu tidak salah. Jadi hari ini Pak Haidar Nasir mau utama. Karena hampir semua ketua cabang Muhammadiyah Salafi semua. Jadi kalau tidak salah, itu Haidar Nasir yang agak modern itu bisa tersikir. Ada dugaan dia tersikir. Tapi yang namanya ketua-ketua Muhammadiyah sekarang katanya sudah salah. Itu yang sekarang menjadi pemimpin. Jadi kalau selama ini dikatakan NU dan Muhammadiyah paling modern, sebenarnya itu dengan cara A. Saudara sekalian, panitia 9 itu kan ada Bifosno, ada yang Muzakir. Kalau Muzakir itu kan pemain sudah dari yang Munawir Rabi, ada Muhammadiyah yang ngotot dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu kan mereka Muhammadiyah. Iwan Yasin kan tidak.
Tapi kan dia 18 pagi akhirnya harus dibuang, itu yang membuat Kiai Wahid Hasyim dipanggil Bung Hatta. Karena Kiai Wahid yang di lingkungan Kiai Hasyim Asy'ari dulu sari hadis akhlak itu. Berarti mereka tidak ngerti Quran. Bahwa ayat makiyah itu ya iya akhlak, akidah, syariat turun di Madinah. Kok dengan kewajiban manusia syariat itu enggak ngerti Quran. Alhamdulillah pagi itu sidang BPKI kan agak siang. Ini memang ahli saya karena saya disertasi tentang jurnalisme ini ahli. Kalau berbicara Agustus paling ahli lah karena kita disertasi ya. Jadi 18 Agustus itu yang menentukan membuat kuliah. Memang ada kasman sehingga ini kasman kenapa dia bilang itu apa? Ahmad saudara. Itu kan pesetia sedulu itu kan arti Quran. Quran itu akhlak prinsip bukan syariat. Makanya kan mantafakuha walam dia tasawwuf itu Imam Malik. Oke, enggak tasawuf berarti ini keras, wasek. Jadi alhamdulillah buang kewajiban menjadi syariat Islam bagi menurutnya. Kalau Kiai Wahid Hasyim sebenarnya ketika sidang 9 orang sudah mengatakan itu sebenarnya cukup ketuhanan yang Maha Esa, usul fikihnya maqasidul lati ada niat lati. Selesai. Mereka enggak ngandel. Tapi ketika pagi itu Ambon, Manado, Bali, NTT, Binasa, menghadap Bunata, ini buat dibuang Bunata kami tidak ikut Indonesia. Udah ada bayangkan sekarang Aceh dan Papua aja tidak selesai. Waktu itu tidak dibuang, tambah Ambon, tambah Maluku, tambah Bali, tambah NTT, harus tata ruwetnya. Inilah NU yang insya Allah lebih ngerti Al-Quran daripada mereka. Hanya mereka kan kalau kita kembali Quran dan jadi kembali pada Osman Darul Ofam ini. Jadi Pak Bambang jadi bukan 9 menurut catatan Pak Bambang. Pak Bambang itu termasuk yang 20, yang 9 Nogosono apa berapa ini Pak? Jadi sudah 20 ini baru 2 hari ini Osman. Cuma yang akhirnya menarik sama dengan saya. Kiai Mutawir sering pidato ini budinya saya. Jadi 4 orang dari 20 orang terkaya ini kekayaannya sama dengan 100 juta orang. 4 orang dari 20 konglomerat ini kekayaannya sama dengan 100. Ya, saya yakin berarti yang 100 juta ini kan orang kaya semua. Termasuk kita semua ini kan kita orang masa kini. Irama masa kini namanya orang miskin. Nah, makanya semangat mandiri, semangat al-iman al-nafs dan alhamdulillah kita bersyukur ya, laporan-laporan yang kita terima terakhir dari Jatim Raja Kuwait dapat berapa besar? 10 miliar. Udah itu sudah bagian luar biasa apa kita bersatu. Kita bersatu, kita akan lebih besar daripada negara tanpa Nahdlatul. Yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara sekalian, NU itu dari Nahdlatul Ulama. Nah sekarang Nahdlatul-nya sudah luar biasa, terutama MKM itu. Cuma problem besarnya ulamanya habis. Saya tidak melihat boleh banyak anak-anak muda yang mau jadi kiai ikut MKM ya, tapi tidak ada yang pernah jadi kiai. Sehingga kami sedih kadang-kadang Bapak Ibu dan para kiai, Nabi sudah meramalkan yang dicabut dari dunia bukan ilmunya tapi ulamanya. Inna Allaha la yabidul ilma tapi bikobil ulama. Sehingga yang dikhawatirkan Nabi kalau datang sama yang ada bukan ulama ya bukan juhalah wong goblok dimintai fatwa atau ini dulu. Saya khawatir itu sudah datang. Kalau orang sudah dinyatakan ulama serbannya gede jenggotnya dogo, kemudian ternyata kafarul kafir kufran atau tidak bisa. Ini mudirun bahaya. Maka disinilah di majelis ini yang mudah-mudahan ini mudah-mudahan mau belajar lagi fa'ala yang fa'alan wa ma'alan wa fa'ilun wa gagah tanpa nahku impossible kita menjadi ulama.
Bahkan para guru katanya Kiai Hasyim Asy'ari itu sering mengingatkan kalau di cabang aja sudah jadi pengurus cabang itu dibikin akun DC. Tapi tidak masuk anggaran dasar. Kamu kok sudah berani jadi pengurus cabang NU atau pernah aman Afia? Karena kalau sudah aman Afia itu dianggap bisa pada pihak dulu. Coba sekarang saya khawatir pengurus cabang ini di Jawa, apalagi di luar Jawa tambah luas. Kamu sekedar di pengurus apa pernah khataman al? Jawabannya istri saya namanya. Nah ini sudah degradasi. Jadi muncullah Dimas Kanjeng, muncullah Kerajaan Agung Sejagat, muncullah Empire, King of the King, dan segalanya itu sebenarnya ketika saya membaca syarah-syarah hadis seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita membacanya tidak boleh negatif thinking. Oh, itu sudah diramal Nabi. Kalau sekarang kayaknya habis, Nahdlatul tidak ulama yang tadi Nahdlatul. Kalau Nahdlatul kan tidak. Oh ya itu saudara, tidak ada ulama. Kan sudah diramalkan di Nabi itu. Hadis itu tidak boleh dibaca negatif thinking. Artinya Nabi justru tidak menghendaki ada situasi kehabisan uang. Sama dengan Nabi mengatakan saya tiada zaman lebih dikasih ulama akan datang zaman sehingga bukan pidato khotib tapi ya aliman artidat zahidan waliyatul masyarakat. Pertanyaannya apakah kita orang yang masih puasa Senin Kemis? Tidak, itu pasti pertanyaan sederhana. Masih bangun malam enggak? Itu ukuran kualitas keulamaan menurut saya. Dan itulah yang menyebabkan itu besar karena kehebatan ulama dulu di situ. Atau sama dengan Kiai Hasyim Asy'ari di Qonun Asasi itu, saudara sekalian, beliau mensindir sebuah hadis bahwa Islam akan dipimpin para pembohong, kadzabin. Sehingga para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau saat nanti Islam dipimpin pembohong-pembohong, bagaimana sikap kita? Nabi Daud pangdur amat. Lihat dari siapa kamu belajar harus kembali ke itu. Cuma masalahnya problemnya apakah kira 10 tahun lagi ketika Kiai Ahwat, Kiai Gus Wahrul, Gus Ali 10 tahun lagi sudah umur saya 64, 10 tahun lagi sudah 74 juga. Tapi ada nggak kira-kira sekaliber Kiai Asmuni yang produktivitas kita kuning yang luar biasa? Saya tidak melihat ada orang seperti Kiai Asmuni sekarang yang luar biasa produk batasnya kita kuning. Dan beliau memang terinspirasi dengan Kiai Mamat Lirboyo, Kiai Kerni tidak pernah lepas dari kita. Kiai Aziz Mansuri pernah cerita, Kiai Mamat tidak pernah lepas dari kita. Ada tamu yang monggo pada kita. Sampai pernah ibu-ibu punya itu, ya punya itu kan sudah nyiapkan darah Kiai Mamat masuk ke kita. PT di dekornya ruang makan, ben di pangan PT. Inilah hal yang refleksi bahasa dan auswam yang terakhir tadi bagian daripada juga harus kita perhatikan dan juga pesan Kiai Hasyim Asy'ari di Qonun Asasi mudah-mudahan makin banyak makin bersatu. Itu tidak menginginkan ada orang yang itu makin banyak yang wujud kamiina al-jasadan wa muhtarikin ahwan. Jadi ada logo jejer dari hati musuhan. Jadi fisik dia hanya bertemu pada hatinya. Itu sudah hal yang dipesankan beliau yang hari ini mudah-mudahan teman-teman terutama yang sudah berani lebih banyak membaca lagi kiai kita, ulama besar kita, bagaimana biografinya. Saya diceritai saat ini lebih Bapak Ibu, seminggu sebelum meninggal dunia Kiai Hasyim Asy'ari masih baca kitab tiap sore menangis dulu. Karena pas selalu menceritakan Kiai Nawawi Banten, Kiai Pak yang mesti menangis betapa hormatnya dulu terhadap Kiai. Dan walaupun keluarga sudah mengingat jangan baca kitab lagi, tapi belum marah-marah. Aku belum berrokok sih bukan besar. Kecintaan itu seperti sangat luar biasa. Inilah tantangan buat yang mudah-mudahan tidak hanya ingin jadi DPR, jadi kiai lah.
yang jadi DPR dari yang lain aja. Kembali DPR yang asli, istilah saya DPR asli itu dinas pengajar rutin. Ini rahasia saya sering nyampaikan bersuara rahasia saya itu jadi anggota DPR itu oleh akeh. Itu jadi DPR itu saya dapat 200 juta. Jadi kata Pak Kansil dari DPR malah alhamdulillah sampai atas. Itu saya turun dari DPR itu dapat 200 juta. Sampai pikir DPR banyak. Oh ya, terus saya mikir iya oleh akeh sih jatuh duit. Acara NU, sumbangan, acara ini harus. Tapi sekarang DPR baru DPR asli, yang asli di dinas NU itu mulai ide yang akeh. Utuh. Ini ada juga Profesor Kecil Asok, kelihatannya ada ada. Seperti itu. Jadi sekarang setelah kembali Bu, saya beri DPR yang asli dinas pengadu itu malah hasilnya lebih akeh. Ide pengakeh utuh. Amplop. Jadi rahasia kalau saya dapat amplopnya pasti dibuat. Amplopnya di isinya. Saya kira bilang beberapa hal mungkin kurang menyentuh saja pada berbagai orang yang mungkin menunggu suatu hadir, jadi halim hadir yang perlu hadir, jika saya dikontrol kalah dengan MC aja. Tapi mudah-mudahan itu adalah hal yang sering kita rasakan bersama. Maka kita ini punya masyarakat yang besar dan ada martabat marwah daripada jamiah ulama itu berteman. Kurang lebihnya saya maaf aku berharap astagfirullahaladzim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.